Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Reski Wahyuningsi dengan NIM 19.050 10 20 49 Prodi Perbankan Syariah kelas B semester 5. Tujuan saya untuk membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester dari mata kuliah akuntansi manajemen syariah. Adapun materi yang akan saya bawakan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah analisis pengambilan jangka pendek atau production aspect. Bagian A, Tactical Decision Making, yaitu menurut Hansen dan Moen, keputusan taktis merupakan suatu tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Kemudian yang bagian B adalah model pengambilan keputusan, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah, yang kedua ada mengidentifikasi alternatif, yang ketiga ada mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Kemudian ada menghitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Kemudian ada menilai faktor-faktor kualitatif, dan yang terakhir adalah membuat keputusan. Selanjutnya bagian C ada jenis pengambilan keputusan jangka pendek, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, membeli atau membuat sendiri, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Yang ketiga ada menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu. Yang terakhir ada menerima atau menolak pesanan khusus. Yang terakhir atau bagian D adalah analisis pengambilan keputusan, dibagi menjadi dua, yaitu keputusan rutin, yaitu keputusan manajemen yang terjadi secara berulang-ulang dengan kondisi yang sama. Selanjutnya ada keputusan khusus, yaitu keputusan manajemen yang tidak rutin terjadi. Kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu ada sistem manajemen biaya dan activity based management. Bagian A adalah sistem manajemen biaya. Manajemen biaya adalah sistem yang didesain untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk mengidentifikasi peluang-peluang, penyempurnaan, perencanaan, strategi, pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan oleh organisasi. Bagian B adalah manfaat sistem manajemen biaya, dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah merencanakan dan mengendalikan organisasi, yang kedua meningkatkan keterlacakan biaya, yang ketiga mengoptimumkan kinerja daur hidup, yang keempat membuat keputusan, yang kelima manajemen investasi, yang keenam mengukur kinerja, dan yang terakhir mendukung otomatis dan filosofi pemanufakturan. Nah, bagian C yaitu ada activity based management. Activity based management atau yang disingkat dengan ABM atau manajemen berdasarkan aktivitas adalah pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas dengan tujuan perbaikan nilai pelanggan dan laba yang dicapai dengan menyediakan nilai. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Bagian A adalah standar costing atau biaya standar. Biaya standar merupakan biaya yang direncanakan untuk suatu produk pada kondisi operasi tertentu. Suatu biaya standar mempunyai dua komponen, yaitu standar fisik dan standar harga. Manfaat standar costing ada 4. Yang pertama, menyederhanakan prosedur penentuan biaya produk. Yang kedua, memudahkan pembuatan anggaran. Yang ketiga, mengendalikan biaya. Yang keempat, menentukan harga jual. Kemudian bagian B ada pengukuran kinerja manajemen. Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termaksud informasi atau efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Kemudian bagian C ada sistem pengukuran kinerja perusahaan dengan konsep balance scorecard, atau merupakan suatu sistem manajemen pengukuran pengendalian yang secara tepat dapat dan komprehensif dapat memberikan pemahaman kepada manajer tentang performa bisnis. Materi selanjutnya itu ada sistem penanganan fleksibel dan support activity cost. Yang pertama atau bagian A adalah anggaran fleksibel dan support activity cost. Anggaran fleksibel merupakan suatu sistem perencanaan dan penyusunan anggaran perusahaan apabila hasil output kegiatan operasional bersifat tidak tetap dan berubah-ubah. Sedangkan support activity adalah segala dukungan dari beberapa orang atau komunitas yang mendukung terjadinya kegiatan-kegiatan operasional. Nah, bagian B-nya itu adalah karakteristik anggaran fleksibel.
dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah anggaran fleksibel disusun untuk beberapa aktivitas, bukan hanya untuk suatu tingkat kegiatan atas aktivitasnya saja. Kemudian yang kedua, ada anggaran fleksibel bersifat dinamis. Artinya jenis anggaran ini bisa disesuaikan berdasarkan tingkat aktivitas yang dilakukan selama masih ada range relevan walaupun periode tersebut telah berlalu. Kemudian ada jenis-jenis anggaran fleksibel, yaitu sebuah perusahaan dapat menghasilkan beberapa variasi anggaran fleksibel yang berkisaran dari dasar hingga canggih tergantung pada kebutuhan perusahaan. Berikut ini ada 3 jenis anggaran fleksibel yang paling umum digunakan. Biasanya yang pertama itu ada anggaran fleksibel dasar, yang kedua ada anggaran fleksibel menengah, dan yang ketiga ada anggaran fleksibel tingkat lanjut. Kemudian materi selanjutnya ada akuntansi pertanggungjawaban. Bagian A, akuntansi pertanggungjawaban merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan dan memproses atau menganalisis, menghitung dan mencatat informasi keuangan mengenai sebuah organisasi dan melaporkan informasi tersebut kepada pengambilan keputusan. Nah, bagian B-nya itu adalah karakteristik akuntansi pertanggungjawaban. Dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban, yang kedua adanya standar yang ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang bertanggung jawab atas pertanggungjawaban. Nah, yang ketiga ada kinerja manajer finansial diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran. Yang terakhir ada manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir ada syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban. Dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama ada struktur organisasi, yang kedua ada anggaran, yang ketiga ada pengelolaan biaya, yang keempat ada sistem akuntansi biaya, dan yang terakhir ada sistem pelaporan biaya. Materi selanjutnya yaitu Investment Center Evaluation and Transfer Pricing, yaitu pusat investasi adalah unit organisasi yang bertanggung jawab kepada manajer puncak atas profitabilitasnya terkait dengan basis investasi unit itu sendiri. Yang bagian B-nya itu ada biaya overhead tetap adalah biaya yang dapat diinventarisasi. Yang pertama ada penilaian persediaan, yang kedua ada laporan laba rugi menggunakan biaya penyerapan dan variabel, yang ketiga hubungan produksi, penjualan dan pendapatan. Kemudian yang keempat perlakuan biaya overhead tetap dan dalam biaya penyerapan. Yang kelima adalah mengevaluasi manajer pusat laba. Yang keenam ada laporan pendapatan tersegmentasi menggunakan biaya variabel. Bagian C adalah transfer pricing. Adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik itu barang, jasa, harta tak terwujud ataupun transaksi dalam finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, adapun tujuan transfer pricing yaitu yang pertama untuk mengakali jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah. Kedua, mengelembungkan profit untuk memoles laporan keuangan. Kemudian materi yang terakhir itu ada hybrid costing atau operation costing. Yang pertama ada bagian A, hybrid costing adalah hybrid costing sering disebut juga dengan biaya operasi atau operasi costing. Sehingga hybrid costing dapat juga diartikan gabungan antara karakteristik biaya pekerjaan costing dengan biaya operation costing. Bagian B ada deskripsi job order costing system. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah gambaran job order costing, merupakan perusahaan yang beroperasi di industri job order menghasilkan beragam produk atau pekerjaan yang biasanya sangat berbeda satu sama lain. Yang kedua adalah materi requisition atau from, di mana biaya bahan langsung yang ditugaskan ke pekerjaan dengan menggunakan dokumen sumber yang dikenal sebagai material requisition from. Kemudian yang selanjutnya ada job time ticket, atau di mana biaya tenaga kerja langsung dibebankan ke pekerjaan individual atau dokumen sumber yang dikenal sebagai job time ticket.
Kemudian yang terakhir itu ada proses costing, di mana dalam sistem kalkulasi biaya proses, biaya per unit produk atau jasa diperoleh dengan membebankan total biaya kebanyakan unit yang identik atau serupa. Perbedaan utama antara kalkulasi biaya dan biaya pekerjaan pesanan terletak pada perluasan rata-rata yang digunakan untuk menghitung per unit produk atau jasa. Dalam sistem costing, setiap pekerjaan menggunakan kuantitas sumber daya produksi yang berbeda sehingga tidak dapat membebankan setiap pekerjaan dengan rata-rata biaya produksi yang sama. Nah, itu tadi materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.